Gimana langkah Stuk Polri ini menyikapi SDM yang kurang dalam jumlah, dalam kualitas dan sebagainya itu bagaimana caranya? Nah, setelahnya direncanakan nih, rencana apakah ada perencanaan pengusulan, ada perencanaan pelatihan, apakah ada perencanaan itu kan? Kita punya dua fungsi ya sebagai quality assurance, kita memastikan apakah kegiatan-kegiatan Stuk ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku. Artinya kalau outputnya adalah A berarti ya benar A gitu. Apalagi pengurangan anggaran. Akhirnya mau nggak mau kami harus mengambil sikap, mengambil langkah-langkah strategis yang semoga itu bisa tetap menjamin bahwa kualitas lulusan dari Stukpa ini tetap bisa dijamin. Selamat pagi, sahabat Bayangkara Stupa. Ketemu lagi bersama kami dalam acara podcast Stupa Menyapa. Salam presisi. Salam presisi. Baik, pada pagi hari ini telah hadir di acara podcast kita. Yang pertama adalah narasumber utama yaitu Brigjen Pol Dr. Andes Heru Koco. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Nisa. Ya, dan tentunya tidak lupa selalu bersama kita, menemani kita sehari-hari, Kepala Lembaga Pendidikan kita di Stukpa, yaitu Brigjen Pol Dirjen. Selamat pagi, Jenderal. Halo, selamat pagi sahabat Stukpa, Lemdiklat Polri. Salam sehat selalu. Pada pagi hari yang berbahagia ini, di Stukpa sedang diadakan audit kinerja dari Itwasum Polri tahun anggaran 2025, yang merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh lembaga kepolisian. Mungkin begitu ya, seperti Betul, Lisa. Kita mulai hari ini sampai 5 hari ke depan kita melaksanakan kegiatan audit kinerja di Stuk Polri ini. Ya, mungkin Jenderal boleh sedikit kami berbincang ataupun menanyakan sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, silakan. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait masalah audit kinerja ya. Yang pertama mungkin kami akan menanyakan bahwa kita ketahui bersama untuk audit kinerja pada tahap 1 ini berfokus pada perencanaan dan pengorganisasian. Kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan dan tentunya berkaitan juga dengan efisiensi anggaran. Sementara kita ketahui bersama bahwa Stukpa ini adalah pencetak para perwira dari sumber SIP dan tentunya pada tahun ini mencetak sebanyak 1.800 untuk gelombang pertama. Mohon izin Jenderal, mungkin ada penekanan-penekanan ataupun ada khusus yang harus kami lakukan sebagai personil, di mana kami juga ingin meningkatkan kinerja kita walaupun dengan adanya efisiensi anggaran, khususnya untuk pelaksanaan pembelajaran terhadap peserta didik. Baik, Nisa. Jadi saya berangkat kepada ini ya, kepada situasi yang berkembang saat ini ya, Nisa. Ya, jadi kita kan mulai tugas pokok itu sebagai ya menjaga Kamtibmas, menegak hukum, memberikan pelayanan pada masyarakat itu tugas utama kita itu ya. Tentunya dalam tugas itu terkandung bahwa kita harus memiliki trust yang tinggi kepada masyarakat ya. Karena trust itu dibutuhkan oleh kita Polri ini ya dalam rangka menciptakan adanya kolaborasi, komunikasi, ya, kerjasama baik antara masyarakat dengan Polri sehingga tugas dalam hal program Kaptipas bisa terlaksana dengan baik. Itu kunci utama itu ya. Kita biasa kerja sendiri, kita perlu kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Tapi untuk itu dibutuhkan trust. Sementara kita harus memperjuangkan trust kita harus tinggi ya. Nah itu. Kemudian berbagai permasalahan yang timbul di ibaratnya di tubuh internal Polri itu ya itu beberapa hal muncul yang kemarin baru terjadi itu tentunya akan mengganggu trust kita kepada masyarakat ya. Trust masyarakat kepada Polri ya itu memang itu. Sementara sebagian besar daripada permasalahan ada di tingkat level-level pelaksana. Pelaksana tentunya ini dikelola para supervisor dalam ini adalah perwira pertama yang menjabat di level-level Kanit, Kapolsek, itu yang diperkuat itu situ ya. Beberapa waktu lalu SSDM Polri itu melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi terhadap pejabat-pejabat Kapolsek. Ternyata ada beberapa personel Polri yang mengemban jabatan Kapolsek masih perlu ditingkatkan
kemampuan manajerialnya, kemampuan masalah penguasaan ilmu kepolisian. Nah, itu terkait dengan masalah bagaimana dia eh, memiliki kompetensi untuk bagaimana melayani masyarakat, bagaimana dia tingkat kepemimpinan dia, bagaimana dia mulai mengelola hubungan dengan masyarakat, nah itu dan termasuk juga integritas ya. Dan juga pengetahuan kepolisian itu banyak sekali ya, teknis reserse, teknis lalu lintas, teknis undang-undang itu banyak teknik kepolisian. Itu adalah beberapa perwira yang perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga kalau tugas berjalan baik, tidak ada pengaruh masyarakat, tidak ada masyarakat, ibaratnya kelas martabat tinggi kepada Polri ya itu. Nah, itu. Nah, di sini nah, pentingnya struktur Polri sebagai pencetak daripada selain supervisor yaitu perwira-perwira pertama ya. Karena sumber daripada Kapolsek, Parakan itu pertama ada Akpol dari reguler, dari SIP, ya SIP, SIPSS, SIP dan juga dari Akpol. Nah, itu dan juga dari yang ahli golongan dari Bintara, CAG dan juga ada beberapa pejabat-pejabat yang dibangun oleh Bintara itu ya tiga orang yang belum sempat mengalami pendidikan menjadi perwira. Itu perlu ditingkatkan banyak. Oleh karena kehadiran kita Irfan Supori di Stupa ini memang selaku aparat pengawas internal pemerintah, Irfan Supori itu kan APIP, aparat pengawas internal pemerintah yang ada di Polri. Itu memiliki kepentingan untuk bagaimana melihat atau kita mengaudit Stupa Polri sudah merencanakan kegiatan selama setahun, bagaimana mengorganisasikan selama setahun dalam hal terkait masalah pendidikan pembentukan perwira, apakah itu SIP, apakah itu PAG dan sebagainya yang ada di sini. Nah itu. Jadi ada beberapa aspek yang kita periksa. Pertama masalah sumber daya manusianya, kemudian masalah anggaran keuangannya, kemudian masalah sarprasnya, kemudian masalah bagaimana metodologi operasionalnya. Itu akan kita periksa apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yaitu kita periksa terkait dengan masalah perencanaan pemrosesannya. Mungkin kita tidak dibatasi masalah perencanaan pemrosesan ya, karena itu kan sangat terbatas sekali ya. Gitu. Kita akan mencoba lebih luas lagi terkait masalah yang banyak sekali kendala-kendala di sini di Stuk Kapolri. Apakah itu gadiknya kurang, apakah apa namanya belum memperoleh sertifikasi yang memadai, kemudian juga sarprasnya juga apa Barat. baraknya juga yang harusnya diisi 500 diisi lebih 500 ya itu udah itu Memprihatinkan. kendala-kendala yang ada itu kan kayak pinggang gitu ya. Iya, betul. Dan sebagainya termasuk anggaran juga dengan adanya efisiensi ya dia harus dioptimalkan akhirnya Siap. dioptimalkan sehingga selama setahunnya ada beberapa ribu siswa ini harus benar-benar sesuai dengan standar kompetensi kelulusan itu kan yang harus dicetak itu. Iya. Jadi kita akan mengaudit dari bak-bak yang ada di Stupa Polri ini ya. Mereka bagaimana merencanakan, bagaimana mulai dari Restrap, Jalan Kapolri terjebakkan dalam pelaksanaan program di Stupa Polri ini ya. Jadi kita melihat kalau ke depan kata Bunda itu proses pengendalian ya. Apakah kita SDM-nya bagaimana, gimana langkah Stupa Polri ini menyikapi SDM yang kurang apakah dalam jumlah, apakah dalam kualitas dan sebagainya itu bagaimana pesanannya. Nah, setelahnya direncanakan nih, rencana apakah ada perencanaan pengusulan, ada perencanaan pelatihan, apakah ada perencanaan itu kan. Kemudian ada keuangan gitu kan, dengan adanya keuangan apakah rencana keuangan apa sudah proporsional untuk memenuhi kegiatan-kegiatan di sini, kemudian masalah kurang-kurang barak, bagaimana mencikapi bagaimana kurang-kurangan sapras yang ada ya motornya. Itu kalau saya lihat tadi paparan Pak Pak Kastupa tadi itu mau apa ranmor itu lebih banyak rusak daripada ini. Itu kan kendala juga ya. Coba nggak kita lihat ya apakah dari Sapras apa dari Stupa sudah berjalan bagaimana mencikapi dari Sapras yang itu. Jadi itulah ini saya kita ada di sini. Selain kita punya dua fungsi ya sebagai quality assurance, kita memastikan apakah kegiatan Stupa ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku. Artinya kalau outputnya adalah A berarti ya benar A gitu ya. Kita benar kan ada kalau di perusahaan ada quality control ya kita gitu quality assurance menjamin bahwa kualitas kualitas kerjaan yang ada di Stupa ini sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Yang kedua kita memiliki fungsi sebagai konsultan konsultatif. Ya, selain hari kita meriksa, kita memberikan ruang kepada auditi ya orang yang akan diperiksa itu ya untuk barangkali ada kesulitan apakah ini sudah benar salah kita percaya benar salah jadi kita beri beberapa usulan-usulan yang solutif untuk bisa supaya tidak terjadi hal yang kira-kira
ya akan menyebabkan terjadinya yaitu adanya ketidakefisienan, ketidakefektifan dan tidak ekonomisan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Nah itu. Siap, terima kasih. Mohon izin Jenderal, mungkin saya juga akan menanyakan kepada Bapak kita, Kastuk Pak. Mohon izin Jenderal, tadi kita mendengar sendiri bahwa dari tim audit kinerja ini berfungsi sebagai quality control dan konsultan solutif. Kaitannya dengan ini, sejauh mana menurut Jenderal kesiapan kita dalam menghadapi pemeriksaan dari audit kinerja ini? Mohon izin Jenderal. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Menarik sekali nih Bang. Jadi kalau saya menyimak kan kaitannya anggaran tadi ya Bang. Ya. Dari anggaran yang sudah ada tadi 108 miliar lebih. Ya. Sementara dari Itwasum quality insurance-nya harus tetap gitu kan. Ya. Jadi outputnya harus tetap berkualitas sesuai standar. Tetapi kemarin ada pemotongan itu kan. Jadi ini tantangan sendiri bagi kami gitu. Tantangan sendiri bagi kami di Stukpa, di mana keterbatasan yang ada, tadi udah disampaikan juga gadiknya terbatas, sarana prasarana terbatas, apalagi pengurangan anggaran. Akhirnya mau nggak mau kami harus mengambil sikap, mengambil langkah-langkah strategis yang semoga itu bisa tetap menjamin bahwa kualitas lulusan dari Stukpa ini tetap bisa dijamin sesuai standar. Ya antara lain kami terpaksa memberdayakan sumber-sumber yang bisa ditingkatkan. Misalnya kalau masalah kekurangan gadik kita kolaborasi gitu kan. Kemudian konsultasi juga ke Lemdiklat karena satuan atas kami Lemdiklat apa langkah-langkah yang sudah dilakukan. Sehingga dari sana juga memberikan solusi biasanya memberikan tambahan tenaga PKO sifatnya walaupun tidak personil sini seperti kalau di kami kan ada namanya Prokap. Biasanya dari Lemdiklat itu sprint langsung ke sini untuk membackup pelaksanaan ujian Prokap. Kemudian untuk waktunya lagi Bang. Kalau SIP sekarang kan 4 bulan. Sementara 800 JP. Kualitas harus tetap. Kan masyarakat tidak mau tahu. Saya nggak mau tahu Pak Polisi, pokoknya kalau jadi Kapolsek standarnya minimal ini kan gitu. Sementara untuk memastikan bahwa masyarakat betul-betul harapannya tercapai, dipastikan, diyakinkan oleh Itwasum turun ke satker kami gitu kan. Oh ini sudah sesuai atau belum kan gitu. Sehingga terpaksa kami harus mengelola waktu-waktu ini yang mungkin kalau biasanya pelajaran kalau 7 bulan itu cukup sampai jam 3 sore atau jam 4 gitu kan. Terpaksa harus sampai sore jam 5 lebih. Kalau perlu tambah malam. Jadi ya ekstra juga siswanya harus siap dengan konsekuensi itu karena keterbatasan waktu juga Bang. Kemudian sarana prasarana juga kami mulai sedikit demi sedikit memperbaiki seperti lapangan dojo Bang itu sudah kami dari tadinya hancur sekarang kita perbaiki dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan oleh Kalemdiklat sehingga itu menunjang untuk profesionalisme terutama dalam segi teknis keterampilan sehingga kalau menangkap orang jangan sampai melanggar HAM, dilatih tentang ilmu bela diri kepolisian yang itu bukannya membunuh tapi melumpuhkan, mengamankan walaupun penjahat kan tetap perlakuan bersama gitu Bang, gitu. Karena dari Kalemdiklat sendiri menyampaikan tugas kita adalah menjaga kehidupan, memperjuangkan kemanusiaan dan membangun peradaban. Jadi itu yang selalu ditekankan bahwa kalian itu bukan nanti di wilayah, bukan jadi momok, tapi harus bisa menjaga kehidupan, keteraturan sosial sehingga merasa betul-betul telayan dan baik. Apalagi kita tugas pokoknya kan pelindung, pengayom, pelayan gitu kan. Itu. Jadi mengatasi untuk menjaga kualitas insurans tadi ya. Itu langkah-langkah sudah kami coba lakukan. Ya, kita berharap apa yang sudah kita rintis sekarang termasuk ini kita ada podcast perdana ini kan. Ini juga bagian dari pelayanan Stukpa kepada masyarakat.
kadang selama ini kan fokusnya kalau pelayanan mesti bidang apa, penjagaan gitu kan, pelayanan SIM, pelayanan setengah dan sebagainya. Tapi kami coba bangun podcast ini sehingga memberikan informasi yang secara terbuka kepada masyarakat, khususnya adalah keluarga besar para siswa. Kan mereka punya anak, istri, ada suami, ada keluarga, orang tua. Sehingga ketika mereka bertanya-tanya, suami saya bisa nggak melaksanakan pendidikan? Jangan-jangan ditindak nggak mampu gitu kan? Apalagi apa sakit-sakitan dan sebagainya. Kita lakukan podcast gini, lakukan TikTok, kemudian apa kayak doorstop dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan di sini yang bisa mereka akses sehingga mereka merasa yakin, oh ternyata suami saya masih senyum-senyum, gitu kan? Berarti di sana sejahtera, apa bahagia. Nah, ini juga memastikan keluarga tetap mensupport dengan baik dan tidak ada terjadi apa-apa. Itu salah satu bagian-bagian yang kami usahakan. Larinya adalah tujuannya tetap kepada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para lulusan SP yang tadi disampaikan oleh Komandan, mereka menjadi first line supervisor. Dan beberapa waktu yang lalu disampaikan juga dari SSDM, ternyata 75% lebih lulusan dari Stukpa ini menduduki jabatan first line supervisor sebagai Kapolsek atau lini terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya tadi masalah kepercayaan masyarakat kepada Polri juga sangat bergantung dengan bagaimana profesionalisme apa orang-orang yang menduduki jabatan tersebut. Saya kira itu ya, Mbak. Gitu. Mungkin tambahan, Iya. output dari kegiatan audit kinerja itu adalah rekomendasi ya. Kalau outcome-nya itu bagaimana dari Pak Hasil. Satker itu menilai itu Iya. hasilnya apa ini. Jadi rekomendasi berasalkan dari pemeriksaan kita. Ya mungkin nanti kita akan meriksa bagaimana makan itu. Jadi kita memastikan siswa itu nyaman di sini. Iya. Jadi bagaimana makan itu diatur, Iya. menu seperti apa, bagaimana jam pelajaran itu dilaksanakan, Iya. bagaimana kurikulum jabarkan pada jabar-jabaran itu kita pastikan itu. Ya. Kemudian ya banyak hal yang kita itu rekomendasi adalah ya, tentunya buat Stupa itu sendiri. Nah, kemudian secara keluar juga rekomendasi juga kita kan pada pimpinan kita. Jadi kekurangan-kekurangan Stupa ini di bidang SDM, di bidang apa segala macam, kita akan suarakan di pimpinan Polri sehingga mereka juga memiliki putusan A, B, C, D dalam rangka perbaikan Stupa. Jadi selain itu kita merekomendasikan Stupa harus buat apa, kita juga memberikan masukan kepada pimpinan untuk berbuat untuk apa kebijakan apa yang diambil dalam rangka mencikapi keadaan kondisi Stupa seperti ini. Itu sama dari saya. Siap, tentunya dilakukan pemantauan dan evaluasi Ya, terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Stupa. ya, betul. Sehingga tadi kinerja tetap meningkat, kemudian publik dari trust publik juga tetap meningkat, Mudah-mudahan ya. serta tadi Stupa dapat menghasilkan standar kompetisi lulusan yang sesuai ataupun yang menunjang profesionalisme. Siap. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya adalah Jenderal mohon izin kaitannya tadi setelah dilakukan efisiensi anggaran tentunya sangat berpengaruh ya terhadap mulai dari peningkatan SDM, kemudian mungkin metode. Nah ini kaitan dengan metode, apakah metode apa yang tepat untuk dapat mohon izin, metode apa yang tepat yang bisa meningkatkan kinerja tetap meningkat, tetapi eh, kegiatan tetap berjalan, namun efisiensi anggaran ini tidak terlalu berpengaruh gitu. Mohon izin. Baik, tentunya Pak Mustafa punya kiatnya sendiri ya. Kiat sendiri dalam mereka ada efisiensi dan semua bisa berjalan ya itu. Ya, Nah itu ya itu tetap apa namanya jika memang keanggaran itu memang sangat-sangat krusial sekali, mungkin bisa mengajukan kepada satuan atas seperti kemudian gambaran ya dalam rangka revisi DIPA dan sebagainya. Gitu kan, itu bisa seperti itu. Kemudian ya di pada tataran-tataran pelaksana ya dan tadi jadi efisiensi ini bagaimana caranya supaya tidak mengganggu operasional daripada siap. stupa itu sendiri. Makanya kita lihat lagi di Pak RKKL-nya gitu kan, apakah yang satu selain apa ya, tidak melanggar ke ya, aturan masa keuangan ya, bisa digeser kemana kemari ibaratnya bisa dengan revisi-revisi DIPA sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik ya. Sehingga prioritas-prioritas dibutuhkan di situ di kota di situ.
Jadi ibaratnya kita mengharapkan walaupun efisiensi tapi kegiatan tetap berjalan dengan outputnya yaitu standar kompetensi kelulusan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Yes. Mohon izin Bapak Oke. lagi menanyakan kembali. Kalau mungkin nambah ya. Siap, silakan. Artinya kita melakukan ini konsolidasi kembali. Jadi karena ada efisiensi anggaran pasti akan berpengaruh itu. Iya. Jadi ada program-program yang tadinya mungkin bisa kita laksanakan sifatnya keluar, misalnya ada kegiatan yang latihan latja itu, latmis itu kan ke ini kan Bang, ke wilayah biasanya. Terpaksa kita tarik lagi. Kita lakukan simulasi aja di dalam gitu. Karena kekurangan kekurangan anggaran itu kan, terbatasan itu nggak memungkin kalau digeser ke wilayah-wilayah, apalagi sampai misalnya seluruh Jawa kan, ini 1.800 bukan orang 1-2 gitu kan Bang. Akhirnya terpaksa harus kita tarik lagi, lakukan simulasi di dalam Stukpa. Sehingga tetap dilaksanakan, tapi sifatnya simulasi, misalnya tentang polsek, tugasnya apa, ada polsek percontohan ini ya, nah yang memperankan seperti itu semua, tapi kan intinya bisa tercapai. Kemudian juga dilakukan peninjauan kembali, berarti mungkin tidak usah digeser ke Polda selain Jawa Barat, khusus Jawa Barat atau mungkin khusus di di Polres Sukabumi atau Sukabumi Kota dibagi secara merata sehingga lebih terjangkau kan gitu Bang. Itu salah satu mengatasinya. Ya, jadi kalau ngambek pasti berdampak. Tapi kan kita tetap menjaga supaya pengalaman tentang kemana sih kalau jadi Kapolsek, karena mereka kan lebih cita-citanya juga ada nyanyiannya tuh Bang. Kalau bisa jadi Kapolsek, kalau Kapolsek nggak ada, Kanir Hidin katanya. Luar biasa jadi kaget. Jadi itu yang langkah-langkah itu ya. Nah, sementara kalau yang lain ya sambil melihat skala prioritas kita melihat. Jadi kalau yang kira-kira yang betul-betul urgent dan harus mereka kuasai tetap kita berikan, tapi yang kira-kira yang nggak terlalu signifikan, misalnya mengundang narasumber yang dari luar ini bisa dikurang-kurang gitu. Itu Mbak. Saya setuju ya dengan kiat-kiat Pak Stupa ya. Karena mereka juga dari polisi-polisi juga ya. Artinya mereka sudah berpangkat lapangan bagaimana disimulasikan dalam di Stupa, di Polsek, atau sebagian mungkin berperan sebagai masyarakat, sebagian sebagai polisi. Artinya mereka dalam pengalaman sehari-hari mereka sudah menemukan dalam sehari-hari waktu-waktu mereka bertugas sebagai bintara. Sekarang mereka itu sebagai perwira. Saya kira bisa simulasi seperti itu dilaksanakan. Betul, saya setuju dengan Pak. Nggak melanggar aturan ya Bang? Tidak melanggar. Ya, kalau kita geser duitnya nggak ada. Itu masalahnya. Nanti bisa kita laksanakan. Iya. Ya, mohon izin kalau dari segi mata pelajaran apakah memang dipadatkan atau ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak diberikan lagi Jenderal? Ya, kalau kurikulum itu kan sudah disusun dari awal ya. Kalau sudah disusun dari awal, kalau mau berubah harus revisi. Tapi kan agak repot sehingga mungkin ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya satu rumpun kayak gitu terpaksa digabungkan, padatkan dan jam-jamnya juga lebih diefisiensikan. Gitu sih. Yang penting poin-poinnya dapat tersampaikan kepada siswa. Iya. Dan tentunya siswa juga sekarang harus melek teknologi ya, lebih banyak literasi digitalnya. Harus. Jadi untuk menunjang tadi pelajaran-pelajaran yang memang tadi dipadatkan sehingga mungkin keterbatasan waktu akhirnya Gadik juga menyampaikannya tidak full gitu. Jadi dari siswanya tersebut juga harus aktif. Dan tentunya dari peningkatan SDM-nya juga mohon Jenderal setiap Gadiknya mungkin juga harus senantiasa mengupgrade jangan mengandalkan diadakan pelatihan terus mungkin dari lembaga. Iya. Yang tadinya sebenarnya ini juga barang baru nanti ya mungkin ya. Kalau bisa gitu kan. Misalnya sertifikasi kita harus kirim ke sana. Kita undang dari sana ke sini gitu kan, Bang. Ya. Jadi lebih banyak bisa ikut gitu. Ya. Nah, itu kan salah satu efisiensi. Waktu ya. Iya, waktu dan biaya. Iya, itu. ya. Masalah itu. Mungkin itu saja Jenderal perbincangan kita pada pagi hari ini. Mohon izin apakah ada pesan dan kesan khususnya untuk siswa SIP Angkatan 54 Gelombang 1 tahun anggaran 2025 dengan nama resimen
Dharma Raksaka Nayaka. Nah, untuk rekan-rekan serta didik SIP dari Angkatan Dharma, Raksaka Nayaka. Raksakannya, Nayaka. Nayaka, sekarang rekan-rekan sedang mengikuti pendidikan, merubah mindset rekan-rekan dari Bintara kemarin sebagai pelaksana, akan ditingkatkan menjadi seorang perwira, ya supaya berbeda dengan Bintara. Harus memiliki integritas, harus memiliki kepemimpinan, harus memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat, harus mempunyai kemampuan hubungan dengan masyarakat. Kalau 4 hal ini rekan tidak miliki, pasti rekan akan mengalami kesulitan dalam rangka mewujudkan trust kepada masyarakat. Belum lagi rekan harus menguasai teknis kepolisian. Banyak hal yang harus rekan kuasai. Oleh karena itu di Stupa ini jangan pikir macam-macam. Jangan pikir mau libur aja. Jangan pikir macam-macam. Pokoknya tingkatkan kompetensi rekan semua sehingga rekan-rekan jadi capable digunakan oleh pimpinan kewilayahan untuk ditunjuk sebagai kanit, ditunjuk sebagai kapolsek, ditunjuk sebagai kanit regiden, ditunjuk sebagai entah di Krimsus, sebagai apalah. Jadi semua bisa dipakai oleh pimpinan kewilayahan. Jadi di sini rekan-rekan yang masih sengaja digojok, digembleng, diberi pengetahuan sehingga rekan-rekan ketika lulus nanti siap untuk pelaksana tugas di bidang apapun juga. Dan saya yakin rekan-rekan semua bisa sehingga nanti trust masyarakat akan meningkat dengan kehadiran rekan semua. Yang sekarang ini mungkin kita dalam posisi yang kurang bagus lah trust masyarakat kepada Polri. Demikian, terima kasih. Siap Jenderal, mohon izin mungkin ada pesan untuk Resimen Dharma Raksaka Nayaka. Oke, terima kasih. Pesan saya untuk para siswa SIP Angkatan 54 Gelombang 1 Resimen Dharma Raksaka Nayaka. Jadilah polisi yang cerdas dalam menghadapi situasi sekarang, situasi era disruptif dan post-truth, ya. Jadi polisi yang cerdas. Karena kalau enggak kita akan tergilas oleh kemajuan zaman, ditinggalkan oleh masyarakat, dan kewalahan menghadapi tuntutan. Cerdas artinya bukan hanya secara pikiran kita pinter, IQ-nya tinggi, tetapi mengandung makna yang sangat dalam, yaitu cerdas, cepat ambil keputusan, cepat membaca situasi, cepat memprediksi. Jadi itu harus sekarang eranya serba cepat. Kalau tidak, kita akan tertinggal dan ditinggalkan oleh masyarakat. Kemudian efektif yang kita inginkan adalah apa yang diambil keputusan tersebut bukan hanya asal cepat, jadi harus efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran. Sehingga seperti saya sampaikan bahwa harus seperti obat itu manjur, mujarab. Begitu ambil obat, misalnya obat batuk, ya pakai obat batuk yang bagus, sekali makan langsung sembuh. Bukan obat batuk, tetapi ngambilnya obat pusing, jadi nggak ketemu. Kemudian juga dedikatif atau responsif dulu. Nih, cerdas, responsif. Kita tidak boleh apatis, tidak boleh stuck, tidak boleh berdiam diri, tetapi harus responsif, harus peka terhadap lingkungan. Lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, termasuk lingkungan segalanya. Lingkungan pendidikan dan sebagainya. Harus responsif. Bisa membaca situasi, bisa cepat menangkap sesuatu yang perlu dilakukan tindakan. Kemudian dedikatif. Jadi kita menjadi polisi, apalagi kalau siswa SP ini kan sudah dari polisi. Ketika menjadi polisi kita sudah disumpah bahwa kita akan berbakti kepada nusa dan bangsa dengan segenap jiwa dan raga, semuanya untuk masyarakat, bangsa, negara. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah perhitungan macam-macam. Begitu ada masalah di masyarakat, ada problem, kita menjadi problem solver, cepat bertindak. Kemudian adaptif, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Lingkungan sekarang, kemajuan teknologi begitu pesat, otomatis kejahatan pun meningkat, tuntutan masyarakat juga meningkat. Jadi kita harus menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak kita bisa sukses hanya berpangku tangan dan dilakukan sendiri. Semua adalah perlu kerjasama, perlu sinergitas antara semua elemen,
semua stakeholder, baik dari instansi terkait, baik dengan sesama anggota, dengan vertikal dan sebagainya. Jadi semua keberhasilan tidak bisa dicapai hanya dengan parsial, dengan sendiri-sendiri, tapi perlu kerjasama kolaboratif yang baik, yang positif dengan masyarakat. Jangan kerjasama yang negatif, tapi harus kerjasama yang positif. Itu pesan saya, jadilah polisi perwira yang tarung, bukan jadi perwira yang ayam sayur. Karena ke sini bukan saya ngundang, tapi mau sendiri. Jadi harus berlatih, belajar yang giat. Jangan berpikir di sini untuk berlibur, tapi di sini untuk belajar dan berlatih. Menjadi seorang perwira sejati. Jalani, nikmati, syukuri. Baik, terima kasih Jenderal waktunya untuk kegiatan podcast Stukpa Menyapa. Baik, sahabat Bayangkara Stukpa, demikian podcast Stukpa Menyapa pada pagi hari ini. Kita akan kembali lagi pada podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam presisi. Selamat sesi.